Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfitri Melisa dari Prodi PGSD kelas 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang menganalisis buku bahasa Indonesia kelas 1 sekolah dasar dengan tema Aku Bisa. Saya akan menganalisis bab 6 yaitu tentang temanku berbeda. Dalam halaman tersebut terdapat aspek kajian sintaksis. Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari susunan kata menjadi kalimat. Dalam halaman tersebut ada kalimat kita berbeda-beda dan apa perbedaanmu dan temanmu adalah kalimat sederhana yang digunakan untuk latihan menyusun kalimat. Fokus kajian tersebut fokus pada susunan kalimat sederhana. Dalam halaman tersebut juga terdapat sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji bagaimana faktor sosial seperti usia, jenis kelamin, status sosial, budaya, dan latar belakang etnis mempengaruhi cara orang berbahasa dan berkomunikasi. Dalam gambar, anak-anak diajak memahami bahwa setiap individu unik dan perlu saling menghargai. Fokus kajiannya yaitu menghargai perbedaan dalam komunikasi. Selanjutnya halaman 140 terdapat aspek kajian fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Materi ini termasuk dalam fonetik artikulatoris, yakni cara bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia. Alat ucap manusia seperti paru-paru sebagai sumber udara, laring sebagai menghasilkan suara, lidah, bibir, langit-langit, mulut, rongga hidung. Fokus kajian tersebut termasuk ke dalam membunyikan suku kata ga, gi, gu, ge, go. Pada halaman 158 sampai 159 terdapat aspek kajian tata wacana. Tata wacana atau analisis wacana mempelajari bagaimana teks atau tuturan disusun secara keseluruhan agar memiliki kesatuan makna, termasuk dalam bentuk narasi atau cerita. Alur cerita naratif memiliki unsur-unsur yang tersusun secara berturut-turut dan terhubung, menampilkan struktur wacana lengkap, awal, tengah, dan akhir, membentuk kesatuan makna yang utuh dari berbagai kalimat dan paragraf. Dalam narasi juga memerlukan orientasi atau pengenalan tokoh, latar, dan situasi, komplikasi, munculnya konflik, resolusi, penyelesaian, kadang koda sebagai pesan penutup. Selanjutnya halaman 141 sampai 147 terdapat aspek kajian sastra atau prosa. Prosa pendek adalah karangan fiksi yang berbentuk narasi atau cerita dengan panjang yang relatif singkat dan alur yang sederhana. Prosa pendek biasanya berfokus pada peristiwa, satu konflik, dan sedikit tokoh, serta disajikan dalam bahasa yang padat dan ringkas. Fokus kajian tersebut menggambarkan cerita bergambar tokoh Gaga dan Kiki. Selanjutnya terdapat pada halaman 159 aspek kajiannya sintaksis. Fokus kajiannya kalimat sederhana, aku bisa mengambilkan jambu. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur dan susunan kata dalam kalimat serta hubungan antar unsur kalimat. Sintaksis menganalisis struktur gramatikal. Dalam kalimat ini, aku bisa mengambilkan jambu. Aku sebagai subjek bisa mengambilkan sebagai predikat dan jambu sebagai objek. Kajian sintaksis mempelajari prasa dan klausa.
Kalimat ini terdiri dari satu klausa bebas dengan frasa kerja kompleks. Bisa merupakan kata kerja bantu, mengambilkan merupakan verba kompleks yang menunjukkan aksi dengan kemungkinan bernepaktif atau untuk orang lain. Dalam sintaksis, kaji fungsi setiap unsur. Aku sebagai pelaku atau agen mengambilkan jambu merupakan proses atau aksi. Jambu merupakan hasil atau benda yang terlibat. Kalimat ini menunjukkan hubungan subjek, predikat, dan objek menjadi fokus utama dalam sintaksis. Dari sintaksis bisa ubah kalimat ini menjadi bentuk lain, dari aktif menjadi pasif. Seperti jambu bisa diambilkan oleh aku. Kajian psikolinguistik pada halaman 160 sampai 163. Psikolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan proses mental atau psikologi, terutama bagaimana manusia memahami, menghasilkan, dan mengolah bahasa. Dalam buku tersebut terdapat aktivitas menyimak, menggambar, dan menulis. Menyimak merupakan proses pemahaman bahasa atau reseptif. Menyimak melibatkan proses mendengar, mengenali bunyi, memahami makna, dan menyimpan informasi adalah fungsi kognitif yang dipelajari dalam psikolinguistik seperti persepsi bahasa, pemrosesan ujaran, ingatan pendengaran, termasuk kajian psikolinguistik karena menyangkut bagaimana otak mengolah bahasa yang didengar. Dalam halaman tersebut juga terdapat menggambarkan yaitu representasi mental dan bahasa simbolik. Menggambar sering menjadi ekspresi dari pemahaman bahasa, terutama pada anak. Anak mendengar cerita, membayangkan, menggambarkan. Proses ini menunjukkan keterkaitan antara bahasa, imajinasi, dan ekspresi simbolik. Dalam halaman tersebut juga terdapat aspek menulis, yaitu produksi bahasa atau produktif. Menulis memerlukan pemikiran, ide, pemilihan kata, aktivitas motorik. Semua ini adalah fokus utama psikolinguistik karena menunjukkan bagaimana pikiran diubah menjadi bahasa tertulis. Pada halaman 163 terdapat aspek kajian morfologi. Fokus kajiannya yaitu struktur kata, dasar, gigi, guru, dan goal. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur internal kata, termasuk kata dasar, imbuhan atau afiks, bentuk turunan, dan proses pembentukan kata. Kata dasar adalah objek kajian morfologi. Kata seperti gigi, guru, goal adalah kata dasar atau bentuk dasar yang belum mendapat imbuhan. Morfologi mempelajari bagaimana kata dasar bisa berdiri sendiri. Contohnya, gigi diubah menjadi bentuk lain, bergigi, menggigi, digolkan. Maka, mempelajari bentuk dasar adalah bagian awal dari analisis morfologi. Morfologi menganalisis makna dan struktur bentuk. Contohnya, gigi, kata benda, bentuk dasar. Bergigi, morfem, bertambah gigi. Menggigi, morfem meng ditambah gigi. Proses penambahan morfem ini adalah fokus utama morfologi, yakni afiksasi atau penambahan afiks, derivasi, pembentukan kata baru, infleksi, perubahan bentuk untuk fungsi gramatikal. Kemungkinan bentuk turunan, goal, menggolkan,
atau tergol, kegolan, guru, menggurui, keguruan, terus gigi, bergigi, gigitan, menggigit. Morfologi mengkaji bagaimana kata dasar berkembang menjadi bentuk lain. Terdapat aspek kajian fonologi juga pada halaman 163, yaitu fokus kajian pelafalan kata gajah, garpu, gigi, guru, dan gol. Dalam kata tersebut menganalisis bunyi bahasa atau fonem, misalnya perbedaan G dan K bisa mengubah makna kata. Melibatkan aspek pelafalan, bagaimana bunyi dilafalkan seperti G di awal kata, membedakan makna berdasarkan bunyi kata gol berbeda dengan kol karena perbedaan fonem awal. Sekian penjelasan menganalisis buku Bahasa Indonesia kelas 1 SD. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menganalisis buku tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.